1 jam jelang laga Indonesia vs China, takbir menggema di GBK. Fans Palestina terharu, GBK meledak dengan keban. Jakarta GBK. 1 jam sebelum laga hidup mati antara Timnas Indonesia melawan Thailand China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, suasana di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, bukan hanya riuh dengan semangat sepak bola, tetapi juga penuh dengan getaran spiritual. Lantunan takbir, tahmid, dan tahlil menggema dari segala penjuru stadion dan halaman luar GBK, mengiringi momen yang bertepatan dengan malam puncak Hari Raya Idul Adha. Suasana begitu sakral, menggugah, dan membanggakan. Ribuan supporter dari berbagai penjuru Nusantara hingga mancanegara tumpah ruah, tidak hanya untuk mendukung Timnas Garuda yang diasuh oleh Patrick Kluivert, tetapi juga larut dalam atmosfer religius yang menyentuh jiwa. Di tribun utara, supporter Palestina berdiri mematung sesaat, air mata menetes di pipi mereka ketika gema takbir menggulung langit Jakarta. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah lantunan yang membelah malam, keluar dari ribuan pengeras suara stadion, bersatu dengan suara para santri, ulama, warga sipil, hingga selebritas tanah air yang hadir langsung menyaksikan laga penting tersebut. GBK, lebih dari sekadar stadion. Sejak pukul 16 WIB, puluhan ribu supporter sudah mulai berdatangan. Di halaman luar stadion, pedagang kaki lima menjajakan bakso, sate, cendol dawet, hingga nasi kebuli gratis sebagai bentuk sedekah di malam raya. Ratusan pemuda membawa beduk dan rebana, menabuhnya sambil mengumandangkan takbir. Spanduk bertuliskan Garuda bertakbir untuk kemenangan terhampar dari gerbang utama hingga ke area dalam. Lagu Indonesia Pusaka dan Tanah Airku sesekali dikumandangkan. Tetapi malam ini ada yang lebih kuat. Suara hati umat Islam yang merayakan kemenangan spiritual sambil berharap kemenangan atas China di lapangan hijau. Di salah satu sudut tribun, sekelompok fans dari Palestina berdiri menyanyikan lagu Syuhada sambil mengibarkan bendera merah putih dan bendera mereka sendiri. Mereka membentuk koreografi bertuliskan Garuda and Palestina, saudara selamanya. Kami tidak hanya mendukung Indonesia karena sepak bola. Kami mendukung Indonesia karena mereka menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola bisa berpadu dengan spiritualitas, kemanusiaan, dan persaudaraan. Ujar Muhammad Al-Jamal, seorang supporter asal Gaza yang datang bersama rombongan 47 orang dari Ramallah, Bethlehem, dan Hebron. Sound Brewok, Horek, dan Suara Surga. Tepat pukul 15 Naidu, stadion mulai penuh. Suara Sound Brewok, sistem suara khas supporter Indonesia yang menggema dari balik tribun, meledak bersama tabuhan horek, gendang besar khas Betawi. Tetapi bukan yel-yel biasa yang mereka nyanyikan. Untuk pertama kalinya, suara takbir dilantunkan bersahutan, diiringi dengan lambaian scarf merah putih bertuliskan Garuda Takbir. Takbir, Allahu Akbar, terdengar dari tribun selatan. Takbir, Allahu Akbar, sahut tribun timur. Takbir, Indonesia menang! Allahu Akbar, teriak tribun VIP Barat yang diisi oleh tokoh-tokoh nasional dan tamu dari AFC. Di tribun utara, para supporter Palestina mulai menangis. Beberapa dari mereka berlutut mencium tanah tribun. Saya tidak pernah melihat stadion sepak bola jadi tempat spiritual seperti ini. Ujar Rahma Al-Khatib, supporter perempuan Palestina yang mengenakan hijab merah jersey bertuliskan, Indonesia saudara kami. Patrick Kluivert dan turut takbir. Kami tahu ini malam penting, bukan hanya untuk sepak bola, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia, ucap Patrick Kluivert dalam sebuah pesan singkat yang dibacakan oleh pembawa acara stadion. Kami bertanding bukan hanya dengan kaki dan strategi, tapi dengan hati dan doa seluruh bangsa. Media asing, ini bukan hanya laga, ini fenomena budaya media dari Eropa, Asia Timur, dan Timur Tengah, pun meliput langsung suasana menjelang laga. Jurnalis ESPN bahkan menyebut bahwa atmosfer 1 jam sebelum kick-off di GBK malam ini lebih suci dari pertandingan final Liga Champions. Saya menyaksikan Piala Dunia di Qatar. Saya melihat bagaimana spiritualitas ditampilkan. Tapi di Jakarta, di GBK ini, saya merasa berada di antara rakyat yang bukan hanya cinta sepak bola, tapi juga cinta Tuhan, ujar Antonio Garcia, jurnalis olahraga asal Spanyol yang juga dikenal sebagai komentator La Liga. BBC Sports menurunkan artikel berjudul Indonesia Turns Football into Faith and Unity, A Night at the Glorious GBK. Media Tiongkok pun sempat tertegun dan merekam detik-detik gema takbir menggema, bahkan mengabarkan bahwa beberapa pemain Cina terdiam tak berkata-kata melihat momen tersebut dari balik kaca bus mereka. Koreografi,
takbir Garuda mengoyak naga. Saat waktu menunjukkan pukul 16.40 WIB, 20 menit sebelum kick-off, koreografi besar diluncurkan. Puluhan ribu supporter di Tribun Selatan mengangkat koreo membentuk siluet Garuda emas bertakbir, dengan latar belakang naga merah yang terbelah dua. Koreografi ini diiringi dengan video mapping di layar stadion yang memvisualkan Garuda terbang dari langit Aceh ke Papua, membawa obor Idul Adha menuju jantung Jakarta. Dari langit, ratusan drone membentuk tulisan Allahu Akbar dalam formasi megah, memantulkan cahaya emas ke seluruh stadion. Para pemain Cina yang melakukan pemanasan sempat berhenti sejenak. Mata mereka memandang ke langit. Ada yang mematung, ada yang berbisik satu sama lain. Beberapa bahkan memalingkan muka, mencoba fokus. Kami belum pernah bermain di atmosfer seperti ini, kata salah satu staf pelatih Cina kepada CCTV Film. Kami merasa seperti memasuki medan perang spiritual yang luar biasa. Pemain timnas Cina akui jatuh mental dan tertekan dengan suasana GBK jelang laga kontra Indonesia. Jakarta, suasana megah dan penuh semangat yang menggema di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Jakarta, jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ternyata memberikan tekanan besar bagi para pemain timnas Cina. Beberapa pemain secara jujur mengakui bahwa mereka jatuh mental bahkan sebelum laga dimulai, akibat atmosfer luar biasa yang diciptakan oleh puluhan ribu supporter Indonesia. Salah satu pemain bertahan senior Cina yang enggan disebutkan namanya mengaku tak pernah menyangka suasana stadion akan semegah ini. Kami pikir hanya akan ramai seperti biasa, tapi ternyata ini seperti neraka bagi tim tamu. Koreografi, suara supporter, bahkan lantunan takbir yang menggema membuat kami tegang. Jujur, saya belum pernah merasakan tekanan seperti ini di stadion manapun, ujarnya kepada media Cina. Menurut laporan CCTV 5 dan Sina Sports, beberapa pemain merasa suasana yang menyatu antara semangat nasionalisme dan keagamaan membuat mental mereka terguncang. Mereka merasa seakan bertanding bukan hanya melawan 11 pemain di lapangan, tetapi juga menghadapi kekuatan batin dari puluhan ribu jiwa yang bersatu mendoakan kemenangan Indonesia. Pelatih timnas Cina pun dikabarkan sampai harus mengadakan sesi meditasi singkat di ruang ganti untuk menenangkan pemain. Kami harus menjaga fokus mereka. Ini bukan soal taktik lagi, tapi soal bagaimana menjaga stabilitas emosi, katanya dalam konferensi pers pralaga. Dengan tekanan dari atmosfer GBK dan semangat berkobar timnas Garuda, laga ini dipastikan bukan hanya pertarungan fisik dan strategi, tapi juga adu mental dan keberanian.